Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan eh, materi mata kuliah Geometri Euclid, yaitu kesejajaran dalam bidang seperti itu. Di sini juga penting ya dalam bidang, karena memang kalau dalam ruang ya itu agak berbeda seperti itu. Jadi ini juga penting, bahwa hari ini di mata kuliah Geometri Euclid itu kita hanya berbicara pada bidang. Baik, kita mulai dari aksioma 3.3. Jika A, B, C masing-masing bilangan positif dan A sama dengan B tambah C, maka A lebih dari gede dari B dan A lebih dari C. Ini artinya aksioma ini mencakup keseluruhan selama itu bilangan eh, positif dan B tambah C sama dengan A, maka A-nya itu lebih besar dari B ataupun dan A-nya lebih besar dari C. Jelas ya. Ya, pastilah orang untuk mendapatkan A itu adalah jumlah dari B dan C. Nah, ketika bicara A dibandingkan dengan B, ya mesti A-nya itu harus lebih lebih besar gitu ya dari B, dan A lebih besar dari C. Ya kalau digambarkan dalam sudut misalkan seperti ini. Ini saya punya sudut A B, misalkan A B C dan A B D. Nah, kita tahu bahwa sudut ABC ditambah sudut CBD, ya, sudut ABD dan sudut C itu sama saja dengan sudut ABD, kan gitu ya. Bahwa ABD itu kan yang total sama dengan ABC ditambah CBD, kan gitu ya. Nah, artinya pastilah sudut ABD itu akan lebih gede daripada ABD, itu akan lebih gede dari ABC, ya. ABD ini ABC cuma segini gitu loh, dan seterusnya. ABD juga akan lebih besar daripada CBD, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya itu aksioma ketiga, tidak harus kita buktikan ya, karena itu aksioma. Keseluruhan lebih besar daripada bagian-bagiannya, ya jelas ya, yang namanya ya nggak mungkin gitu ya. Bagian tuh lebih besar daripada seluruh bagian, dari mana dulu itu gitu ya. Yang keseluruhan pasti lebih besar daripada bagiannya. Next, selanjutnya. Kemudian definisi 3.3 tentang sudut, sudut apa ini? Sudut luar poligon ya, sudut luar ya. Ini tentang sudut luar ya. Sudut luar poligon. Apa itu sudut luar poligon? Sudut yang bersisihan dan bersuplemen dengan sudut-sudut dalam poligon seperti itu. Ini dengan sudut-sudut poligon ya. Misal gini nih. Ini kan sudut di dalam poligon ya, dan ini sudut di luar poligon, dan ini dengan ini bersisihan. Nah, maksudnya gini, sudut luar. Nah, ini saya nama satu aja. Nah, satu itu adalah sudut luar segi poligon ya. Sudut luar poligon. Mengapa? Karena sudut ini bersisihan. Ini kan bersisihannya dengan yang ini dan bersuplemen. Nah, ini kan selain bersisihan, dia juga posisinya menjadi sebuah suplemen seperti itu dengan sudut-sudut dalam poligon. Nah, ini juga sudut luar. Sudut dalamnya adalah ini. Ini sudut dalam. Dan kita ada apa? Ada definisi. Ini menjelaskan bahwa sudut luar lebih besar daripada sudut dalam poligon seperti itu. Gitu ya. Dan ini bersuplemen, berpelurus maksudnya ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya contoh lainnya misalkan ini juga sudut luar. Sudut luar poligon bersisihan dengan yang ini, seperti itu. Jelas ya? Nah, itu tentang sudut luar poligon. Sudut yang bersisihan dan bersuplemen, bersisih dan bersuplemen. Seterusnya ada teorema. Nah, barulah kita sekarang akan membuktikan. Kita akan membuktikan karena teorema, maaf nih, itu harus dibuktikan kebenarannya. Ukuran sudut luar suatu segitiga lebih besar daripada ukuran sudut segitiga yang tidak bersisihan. Ini saya garis bawahi ya. Di bukunya tidak ada kata tidak ya. Ini mesti saya poin penting di sini, sudut yang tidak bersisihan. Jadi lebih jelasnya, oke, saya gambar saja di sini. Misal ini ada sebuah segitiga. Saya tulis ini segitiga A, B, C.
Nah, sudut luar poligon itu kan yang ini ya. Ini kan sudut luar nih. Nah, ini sudut luar. Dia itu ukurannya lebih gede daripada sudut sudut yang tidak bersisihan. Ini kan bersisihan ya. Berarti yang bersisihan itu adalah yang tidak itu adalah A atau B. Artinya ini tambahin dia aja. Artinya apa? Maksud dari teorema ini apa? Sudut A CD ini sudut luar. Sudut ACD itu pasti lebih besar dari sudut yang enggak bersisihan, itu lebih besar dari sudut BAC, dan juga sudut ACD itu lebih besar dari ABC. ABC seperti itu. Jadi sudut luar lebih besar daripada sudut yang tidak bersisihan dengan yang ini. Tapi salah satu ya, nggak dijumlah kedua-duanya seperti itu. ACD lebih besar daripada BAC. Nah, karena ini teorema, berarti ini kita harus buktikan. Kita harus buktikan teorema ini. Misal saya ambil satu dulu yang ini. Buktikan bahwa ini harus dibuktikan. Buktikan bahwa ACD itu lebih besar dari BAC ya, BAC. Nah, ini ACD lebih besar dari BAC. Mari kita buktikan. Nah, langkah pertama adalah coba ya kita buktikan ini, kita harus buktikan. Nah, langkah pertama adalah kita gunakan aksioma titik tengah. Aksioma titik tengah. M adalah tengah AC. Tengah AC. Nah, kenapa M tengah AC? Nah, karena ada definisi 1.5 bahwa ruas garis itu akan mempunyai titik tengah dengan catatan sama ukurannya ya. Jadi misalkan ini adalah MAM sampai dengan MC. Ini titik tengah. Seperti itu. Ya. Kemudian setelah kita mendapatkan titik tengah pada ruas garis, kita buat garis yang melalui M. Nah, ini garis melalui titik M. Nah, ini namanya berarti artinya apa? Garis BM kita perpanjang. Sorry. BM itu kita perpanjang. Boleh nggak diperpanjang? Boleh. Nah, ini ada garis. Ini ada namanya aksioma 2.1, yaitu aksioma yang sering kita, ini adalah aksioma PES. Nah, berdasarkan aksioma PES bahwa jika ada sebuah garis melalui sisi dalam segitiga, dia akan memotong titik lainnya. Ini adalah bisa memotong dua sisi ya. Ini kan memotong dua sisi. Seperti itu. Nah, kemudian si BM ini perpanjangannya itu ya, perpanjangannya itu harus ya kan, ini perpanjangannya diatur ya. Diperpanjangnya itu sampai suatu titik ya, diperpanjang sampai suatu titik, yaitu sebut saja titik P, seperti itu. Diperpanjang sejauh P sedemikian sehingga M sama MP itu sama. Jadi BM perpanjang sehingga apa? Segmen BM kongruen dengan segmen MP. Seperti itu. Itu kesimpulan, bukan kesimpulan ya, ini baru tahap sini ya. Berarti BM diperpanjang, tetapi perpanjangannya bahwa BM dengan MP-nya harus sama. Kemudian dari sini kita juga bisa melihat tarik garis dari P ke C ya. Tarik garis dari P ke C ya. Nah, kita buat garis ke P ke C seperti itu. Nah, pertanyaannya apakah ini sejajar ya? Kita nggak tahu. Nah, tapi kita data ya. Nah, sekarang sudut BAM itu akan kongruen dengan sudut P ataupun CMP. Kenapa bisa sama? Karena ini bertolak belakang. Saya lupa definisi berapa gitu. Ini tentang bertolak belakang ya. Nah, jadi kalau bertolak belakang ini pasti sudutnya sama. Kemudian
selain bertolak belakang bahwa itu kongruen dengan AC. Ini AM, sorry. BM kongruen dengan MP. Ini, segmen BM itu kongruen dengan segmen MP, dan segmen AM sama dengan MC, karena M-nya titik tengah ya. Maka di sini menurut aksioma sisi, berarti lihat ini sisi, yang ini sudut, tengahnya sisi. Menurut aksioma sisi sudut sisi, berarti segitiga ABM kongruen dengan segitiga bentar ya, saya hapus dulu. ABM itu berarti kongruen dengan segitiga PCM. Nah, jadi ternyata segitiga ini kongruen karena sisi sudut sisi. Nah, setelah kongruen berarti kita akan punya sebuah kesimpulan bahwa BAM itu, nah karena ini kongruen ya, berarti sudut BAM itu kongruen dengan sudut PCM. Ini karena ini kongruen berarti ininya sekarang sudut luarnya sama. Nah, kita tahu bahwa apa itu teh? ACD ya. Ya, ACD ya. Kita tahu bahwa segitiga sudut ACD itu adalah, pakai M aja. Ukuran sudut ACD itu sama saja dengan ukuran sudut ini ACD nih, yang sudut luar maksudnya. ACP ditambah sudut ACP ditambah ukuran sudut ACP dengan PCD. Ya, PCD seperti itu. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa ACD itu sama saja dengan ini kan ACP-nya ACP itu kan yang ini ya. ACP kan sama saja dengan PCM kan. Nah, berarti ini dan PCM itu sama dengan BAM, berarti MACP sama dengan MBAM tambah M sudut PCD. Nah, terakhir, nah karena ACD lebih besar dari BAM ACD lebih besar dari BAM ditambah PCD berdasarkan aksioma yang tadi, yang ini nih, bahwa kalau B tambah C sama dengan A, berarti A itu lebih gede dari B, kalau enggak A itu lebih besar dari C, seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke sini bahwa ACD itu kan sama dengan BAM ditambah MPCD ya, dengan PCD, artinya apa? Kesimpulannya saya tulis di sini ya. Berarti ukuran sudut ACD itu pasti lebih besar daripada M sudut BAM. Gitu ya. ACD lebih besar dari BAM seperti itu. Jadi ACD sama dengan BAM, atau enggak ACD M sudut ACD itu lebih besar dari M sudut BAC seperti itu. Dan terbukti karena di sini juga yang akan kita sayangkan ini ya, ACD lebih besar dari BAC. ACD lebih besar dari BAC. Nah, dapat disimpulkan bahwa sudut luar yang ini tuh pasti lebih lebih besar daripada sudut dalam yang tidak bersisihan, seperti itu. Jadi ACD sudut luar lebih besar dari BAC, seperti itu. Oke, baik, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.